Pemirsa YouTube Thomson Sirus, saat ini kita sedang berada di Martin Anugrah Dolok Sanggul ini. Kita mau berbincang dengan ownernya langsung, sama Pak Erwin Sihite. Pak Erwin Sihite ini adalah calon wakil bupati Kumbang Hasundutan. Dan customer setia. Setia dari Martin Anugrah. Calon pemimpin ya, biar mereka nanti bisa ya melihatlah seperti apa jalan apa tidak sih usaha-usaha yang ada di Dolok Sanggul kan gitu. Kita harus langsung berbincang dengan para pemiliknya. Di sini sudah langsung ada ownernya dengan Pak Eka Siahaan. Eka Siahaan, Santi Yurlan Citorus. Yurlan Citorus. Ya, seperti apa usaha yang sudah berjalan ini Pak Eka? Kalau Martin Anugrah sendiri sudah berjalan sejak 2010. 2010. Jadi yang diusahain langsung sama mama saya di tahun 2010 masih hanya restoran dan kolam renang saja. Belum ada hotel? Belum ada hotelnya. Jadi itu bertahap untuk akhirnya bisa berkembang sampai sekarang. Jadi ada restoran, ada gedung pertemuan gitu. Ada hotelnya ya? Iya, ada hotelnya. Hotelnya baru 8 tahun. 8 tahun, Iya. ada berapa banyak kamarnya? 32 kamar. Itu pun dibangunnya tetap bertahap juga. Dari 8 kamar, tambah 3, tambah 4, tambah 3, tambah 3. Ya hampir setiap tahun kita tambah 3, tambah 3, tambah 3 gitu. Kalau luas itunya berapa di sini? Kalau luasnya karena kita belinya berapa kali gitu. Jadi kumpulin uang, buang uangnya lagi, kumpulin lagi, buang uangnya lagi. 5 kali. Akhirnya iya berapa kali beli tanah gitu. Oke. Kalau di sini apa namanya? Selain restoran tadi bisa meeting berarti ya? Iya. Jadi di 8 tahun pertama itu memang masih hanya sampai restoran saja. Jadi sejak ada restoran, akhirnya orang pemerintah, orang kantor sering minta ada ruangan khusus untuk pertemuan. Jadi akhirnya kepikiran sama mama saya, ya udah dibikin ruang pertemuan. Itu Nah, berapa banyak? memang nggak nyampe 100 lah, bisa dibilang 100-150 orang. Jadi berjalan lagi karena ada ruang pertemuan, ada permintaan untuk kenapa nggak dibikin ruang penginapannya sekalian, karena maksudnya biar nggak jauh-jauh menginapnya di mana, makannya di mana, kegiatannya di mana. Ya udah, mama saya pikirkan lagi, berembuk sama keluarga, diputuskanlah untuk bangun hotel tadi dimulai dari 8 kamar pertama gitu. Jadi karena kurang terus, ya udah ada uang dikit, dibangun 3 kamar, dibangun gitu. Artinya nggak langsung jadi seperti Nggak ini. langsung jadi, bertahap berproses sih. Dari pengalamannya apa yang dirasakan kendala di Dolok Sanggul? Sampai saat ini memang kalau kendala nggak begitu sih. Artinya tetap berjalan lancar. Berjalan lancar mulai dari 2010. Nah, kita bangun ini seperti tadi cerita Eka, hanya restoran kolam renang. Setelah 5 tahun sudah ada ruang pertemuan, ruang meeting. Nah, setelah itu 8 tahun belakangan hotel juga kita bangun dari 8 kamar tambah 3 sampai saat ini sebenarnya tidak ada kendala. Cuman kendala sedikit kalau sudah grup besar. Yang kapasitas 300 orang. Nah, kita kewalahan. Jadi sehingga kalau udah jumlah besar, restoran yang di samping kita gandeng ke ruang meeting, kita zoom-kan. Nah, itulah solusi kami buat. Nah, ya ke depan kita juga masih punya mimpi lah. Ada lahan untuk kita buat lagi agak besar sedikit. Ya mungkin jadi bertingkat nanti kalau lahan belum dapat. Iya, bertingkat mestinya. Dan kalau ada seperti ini, hari ini ada 2 acara, kadang 3 acara. Jadi kalau yang 150 orang bisa kita tampung di suatu tanpa ruang meeting, di samping juga 150 orang. Nah, kalau di depan bisa sampai 50 orang. Jadi kadang-kadang memang sampai 3 acara berjalan sekaligus. Nah, ya sampai saat ini memang belum ada. Karyawan berapa banyak sekarang? 23 ditambah kami Keluarga. Keluarga. memang Karena keluarga totalnya memang jadi kerja di sini. Iya. Jadi
pasukan intinya memang keluarga. Keluarga ya. Saya bersama anak-anaknya nih. Berarti meeting itu sama apa? Sangat membantu ya. Kalau ada meeting apa acara-acara Iya. sangat membantu ya. Yang kebanyakan dari mana? Ada swasta atau hanya dari pemerintah? Rata-rata campur sih. Jadi dia seperti ada musimnya. Ya. Ada musimnya. Seperti ada musimnya. Jadi kalau kita perhatikan, misalnya kayak gini mungkin pilkada lagi kencang-kencangnya kegiatan yang misalnya bersifat untuk yang persiapan pilkada, ya mau tidak mau mereka yang dari terkait yang sama pilkada itu jadi kayak rebutan. Mau ngambil slot tempat di sini gitu. Jadi daripada harus ke tempat lain rebutan. Akhirnya ya oke, pisah di 2 tempat. Kita pakai aula, kita pakai restoran gitu. Dari pengalaman sudah banyak nggak yang khusus wisata datangnya? Maksudnya dia hanya mau Liburan. liburan Vacation. aja. Sudah mulai sih. Setelah memulai hidup lagi Pasca Covid. Iya. Samosir dengan adanya patung Yesus Sibea. Oh, mereka menginap di sini justru. Iya, sudah mulai ada yang holiday, tapi dia di saat-saat tertentu di musim libur. Iya, musim Nah, libur. di musim libur lah ini berjalan. Jadi kalau seperti sekarang ya kegiatan pemerintah lah untuk mencapai program sampai bulan Desember. Jadi itu yang rutin ya. Ya, dari pemerintah itulah itu dari ya. pemerintah lah memang. Baru gereja-gereja ya, Intinya nggak terlalu banyak kendala ya. nggak terlalu banyak. Hanya kalau over kapasitas Overkapasitas. Kebingungan Iya, untuk- kebingungan. untuk mencari ya. Iya. Dari pengalaman Tante itu, kira-kira banyak nggak yang kapasitas besar itu akhirnya kan tentu ke orang lain kan. Jadi suatu saat kan pemerintah tahu oh ternyata di Dolok Sambal itu kan butuh ya yang ruangan-ruangan besar ya kan, karena kalau di sini kan beda dengan Bali sudah ada labersa Iya. yang kapasitas gede. Kalau ini Kalau kan itu sih memang masih minimnya. Masih Kalau minim, ya? kapasitas yang besar itu masih minim. Paling kalau acara kementerian yang perlu 200-300 orang. Nah, itu yang problemnya sekarang. iya, memang itu kendala. Terus budgetnya pun kan nggak begitu tinggi. Iya. Ya, kalau di kita katakanlah hotel bintang 4 Kalau di sini berapa apanya per kamar? Satu malam. harganya Harganya. 400. Kita mulai dari Sama 400 sampai 600. Sampai Tapi itu pun harganya naik turun karena kita ada kontrak di online kan. Jadi mereka yang kasih suggestion harga di saat sekarang berapa, nanti di high seasonnya berapa, kita ikutin karena kita nanti ada berbagi komisi sama mereka gitu. Weekend sama hari biasa sama. Kalau di sini karena sifatnya untuk liburan tidak terlalu berpengaruh, jadi wisata yang untuk menginap di sini nggak terlalu banyak. Kita cenderung malah lebih sering full di hari kerja, Hari kerja. Senin sampai Jumat, gitu. Jadi ya udah nggak jadi terlalu masalah ke kita. Paling kalau ada pesta lah dari luar kota, Persiapan pesta. Gitu ya. Iya, pamulih baru ke sini. Nah, disitulah baru di weekend. Iya. Oke, Bang Wakil kan udah lihat ini kebetulan juga suka berkunjung ke sini juga, tidak menginap kali ya. Ini kan Saudara ya, tantangan juga nanti seandainya Birma Erwin kan terpilih kan. Nah, ternyata kan seperti ini udah jalan sebenarnya. Seandainya apa yang Pak Erwin lihat dari apa namanya pengusaha-pengusaha seperti ini, apakah perlu di backup lagi semacam kalau dari pajak ada nggak apa namanya Insentif. ya keluhan lah maksudnya. Kalau untuk keluhan sebenarnya ya puji Tuhan ya orang-orang di Humbang juga baik-baik sebenarnya. Dari komunitasnya, dari paradatannya, dari orang-orang yang datang ke sini nggak terlalu banyak masalah yang kita hadapin. Nggak terlalu banyak. Cuman yang sering jadi masalah itu tadi kita lebih membutuhkan SDM yang lebih berkualitas sebenarnya. Oh, kembali lagi ke jadi SDM-nya. kesulitan mendapatkan Iya. katakanlah yang ya pelayanannya Yang mereka paham betul kerja itu arahnya harus seperti apa baiknya, attitude-nya harus seperti apa. Karena kadang kan kita sudah menerima karyawan pun butuh proses yang panjang supaya mereka benar-benar
terlatih Untuk standar hotel. untuk standar hotel atau di sini. Paling nggak untuk orang-orang sekitar di sini yang datang makan gitu. Jadi kadang nggak ketemu tuh misalnya dari cara melayaninya seperti apa, kita sudah ajarin pun kayak belum paham. Jadi kayak harus benar-benar sabar biar dia pun ngerti maksud kita itu mengajarkan orangnya seperti apa. Jadi kendala ke kita expect-nya gimana nanti pemerintah Satu SDM lah. supaya dilatih lebih sering ada pelatihan-pelatihan nggak harus di hotel atau dimanapun, atau datang ke sekolah-sekolah ya untuk mengajarkan itu, jadi lebih siap menghadapi tantangan kan orang-orangnya gitu. Jadi itu kan seperti yang udah mungkin juga di Birma Irin kan sudah dipikirkan itu meningkatkan SDM di Humbang macam gitu. Sudah kita dengar tadi cerita-cerita dari pengusaha, seperti apa kira-kira tanggapan Pak Irin? Kebetulan dengan kakak ini sama adik ini memang kan kita udah berkali diskusi. Saya bilang sebuah wilayah itu berkembang kalau banyak orang datang. Kalau hanya yang berputar adalah yang di situ aja, itu nggak akan berkembang daerahnya. Gitu. Dan kita beruntung memang pemerintah pusat selama ini baik sama Humbang sehingga banyak bantuan. Tapi kegiatan masih sedikit. Gitu. Pemerintah pusat di food estate dan sekitarnya lah, sehingga orang-orang yang di sana itu yang konsultannya, kontraktornya dulu baru yang kemari gitu kan, baru yang tinggal stay di Humbang. Tapi kalau kita kemarin bikin banyak event, tadi kita ngobrol kan bahwa kebetulan saya suka banget olahraga dan lihat Bakara itu cocok untuk menjadi tempat katakanlah triathlon atau duathlon gitu atau berenang, karena ya itulah course-nya bagus lah, flat dan segala macam. Sehingga orang tuh kan datang ke Blok Sanggul itu dengan ada event mereka datang gitu. Misalnya bikin lomba race dari hari Minggu, biasanya hari Minggu kan race kan. Hari Sabtu mereka datang atau Jumat malam, Sabtu pagi datang. Sabtu pagi seharian dia spending di sini. Dia bisa nginep di sini kan. Nanti mungkin Martin kasih akhirnya jadi berwisata dulu baru ya ikutan kan, festival ya. Shuttle atau mobile ride gitu kan. Jadi mereka bisa wisata dulu, menikmati Blok Sanggul Humbang, baru besok minggunya race. Habis race mereka balik pulang flight terakhir jam 2 kan gitu misalnya. Banyak itu contoh untuk bikin perlombaan. Juga bikin kayak event-event yang cultural event kayak di Pinsur gitu. Bagus loh kalau saya bilang si Pinsur itu misalnya di bulan Desember kita bikin aja satu event 1 bulan penuh itu Christmas Carol di situ. Setiap gereja boleh mengisi, kayak kalau di Jakarta di mall-mall kan ada tuh. Kita kasih mereka fasilitas, mereka nyanyi di situ, bikin portal yang gede di tengah-tengah gitu kayak di Orchard gitu kan, bagus kan, atau kayak kemarin itu bagus banget gitu. Jadi orang datang ke sana. At least mereka datang dari Silangit, langsung ke Pinsur melihat kan. Yang penting ada kehebohan dulu, viral. Nah, kayak gitu. Terus yang paling utama nih Dolok Sanggul ini saya ingat kalau Dolok Sanggul tuh mirip banget sama Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Orang tuh jarang nginep di Padang. Orang tuh banyak nginep di Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi ke Singkarak, ke Sol kan ya one call away lah gitu. Kayaknya benar begitu. Orang datang mau ke Samosir, mau kemana-mana, mau ke Tarutung, ke Balige. Karena Dolok Sanggul di plan strategis, dia nginep di sini di Dolok Sanggul. Makanya saya bilang kayak hotel di kita masih sedikit ya. So far baru 4 hotel yang proper kalau saya lihat ya gitu di Blok Sanggul di Humbang gitu. Artinya kurang lah ya? Sangat kurang, bilang gitu. Tapi kalau kita bikin kayak begitu, orang datang nih hanya cuman yang kayak punya waktu weekend, berangkat Jumat, Minggu udah pulang. Ini Blok Sanggul oke. Dia kayak Blok Sanggul ke Sibebe 1 jam, ke Holbung 1 jam. Mau dia Mandira Park Tarutung 40 menit. Dia mau wisata kulineran dan belanja ulos segala macam itu di Balige 40 menit, paling lama sejam lah kan, dekat. Balik berangkat pagi keliling-keliling, sore udah balik lagi sini. Jadi lebih strategis. Coba kalau orang datang nginep di Balige, dia mau ke Sibea muter dulu sini, jauh kan. Kalau nyebrang Parapat juga jauh. Nah, begitu juga kalau nginep di Tarutung, hal yang sama lah. Makanya Blok Sanggul ini sebenarnya strategis gitu. Tinggal bagaimana kita kemas supaya orang tuh datang, oh iya ini ada hotel bagus, makanannya halal kan, biasanya isunya kan halal terus kan gitu, semua orang bisa makan gitu. Sama
promosi via kabupaten itu mesti kita pemerintah mengendorse gitu. Kita bikin di berbagai kalau ada event-event forum-forum pariwisata, kita ajak nih mereka. Gitu, booth kita sediakan, Martin Anugrah tinggal taruh orang untuk menjelaskan apa yang bisa, what we do and we don't in Humbang gitu. Jadi kayak gitu-gitu mesti kita perbanyak. Selain Martin juga di penggiat pariwisata di Bakara gitu. Bakara tuh luar biasa lah. Terus juga kemarin istri saya keliling kan ke Tara Bintang. Berapa lama Pak ke Tara Bintang? 1 jam. Ada 3 jam kan. Dia dan surprisingnya dia biasanya orangnya bosan kan. Walaupun naik mobil HS nyaman tapi kan 3 jam di jalan kan biasanya kan orang menggerutu. Dan dia nggak menggerutu loh. Sampai sekarang nggak menggerutu. Karena apa? Sepanjang jalan dia foto-foto pemandangan. Pemandangannya bagus, iya. Kalau kamu ada waktu, lihat deh sunset di Sepagabu. Kami udah kesana, Sepagabu. Keren loh sunsetnya. Di belakang Dolok Pinapan, di sini sawah, kita berdiri di situ. Belakang matahari, sunset tuh keren banget lah gitu. Jadi kita punya banyak event. Tapi sekali lagi, kita belum punya fasilitas yang akses yang mumpuni. Terus sampai di sana, wifi nggak ada, sinyal nggak ada, terus nggak ada tempat rendezvous di sana nggak ada juga. Sayang banget kan. Begitu juga 1000 Goa, udah masuk ke jauh. Tempatnya udah dikelola ya, udah dibangun lah, tapi belum maksimal gitu. Di sana sinyal bagus, ditaruh situ sama pemerintah 1 BTS di dekat Ribu Goa, jadi nggak ada kesulitan sinyal. Cuma tempatnya masih begitu sih ya. Ya sebenarnya di Jawa juga begitu, cuman aksesnya tuh mesti dibikin bagus, lebar. Supaya orang tuh mau datang ke sana. Terus di sana kan cuma kalau bisa tahu Goa doang, mungkin 2-3 jam habis. Effortnya ke sana pulang balik 4 jam misalnya kan. Ke sana 4 jam pulang balik, tapi di sananya sejam udah habis. Mesti kan coba deh kalau kita ke Bali tuh kita ke Uluwatu dulu di atas kan, di atas sana kan udah macet sore-sore, dapat sunset, dapat tari kecak. Iya, kan? betul. Jadi tari kecak pun sejam lebih kan gitu. Dan terbatas tempat sehingga orang mau datang lebih awal supaya bisa beli tiketnya. Karena kan dia dibatasi nggak bisa semuanya nonton. Kita bisa bikin tuh di 1000 Goa, nggak usah tiap hari. Gitu. Di situ juga sunsetnya bagus. Tinggal kita bikin eventnya di sana. Ajak para tokoh adat, pelaku budaya dan buat anak muda bikin aja event sana, entah apa kayak apa yang menarik gitu atau cara bikin batik, bikin ulos gitu kan, atau banyak lah bisa kita lakukan di sana. Jadi harus ada kalender event Iya, ya. itu paling penting sebenarnya. Kalau aku ngelihat Humbang itu cenderung mirip seperti in between antara Batu sama Malang. Jadi pusat untuk perekonomiannya di Malang, tapi untuk pusat pariwisatanya di Batu. Jadi kalau aku ngeliat Martin itu atau tadi si Dolok Sanggol itu, ya itu tadi kayak hubnya yang untuk menyambungkan Samosir, untuk menyambungkan ke Balige-nya, untuk menyambungkan ke Tarutungnya. Jadi ada opsi besarnya itu di sini sebenarnya untuk mengakomodasi semua yang kegiatan-kegiatan itu tadi cocok kalau ditaruhnya di sini gitu. Titiknya udah paling cocok. Jadi transit pouch yang transit spot yang paling bagus dipikir di sini. Dan kalau orang mau ke pantai kan nggak ada nih, ke Barus gitu. 2,5 jam dari sini ke Barus. Udaranya juga sejuk kan. Udaranya sejuk. Tapi emang sometimes lampu dingin. Tapi ya itu bisa disiasati justru lah. Itu yang diinginkan dari kota-kota sana. Iya. Kayak Martin ini perlu juga nih kayak pemanas nih. Di kayak tempat begitu. Kalau malam di sini dingin gitu. Jadi orang betah ngobrol kan. Kalau orang betah ngobrol kan spending makin banyak ya kan. Rambo kopi kan gitu. Rambo kentang goreng misalnya kayak gitulah. Gitu. Jadi mungkin ini nanti yang harus disinergikan oleh Birma Erwin ya. Mereka kan udah punya kalau saya lihat ini masih jalan sendiri-sendiri ya. Belum terlalu maksudnya ada konektivitas antara pelaku usaha, tempat belum seperti itu ya. Belum ya, masih jalan sendiri. Tapi puji Tuhan memang kalau antar kami dengan sesama pengusaha hotel, untungnya masih tersambung dengan baik komunikasinya. Jadi ada kemungkinan misalnya lagi benar-benar full, kita cenderung akan tawarkan ke hotel-hotel tetangga. Atau di saat mereka full, mereka akan mencoba komunikasi ke kami untuk menanyakan apakah kami masih ada kamar. Jadi kalau di tempat lain mungkin persaingan yang itu udah sengit sekali, kami justru nggak merasakan kayak ya orang Batak lah rasanya itu yang benar-benar kekeluarganya itu di sini sudah full gitu. Masih dikit. Iya. Kalau udah banyak baru kompetisinya baru ada gitu. Dan emang kewajiban pemerintah sih mestinya endorse gitu. Jadi
kalau nanti udah kita jalan kayak dari van-nya kan kita mesti juga supply kebutuhannya di sini kan. Misalnya orang mau datang, gue nginep di mana gitu. Sorry. Baru kita tidak ngotot harga. Misalnya arisan-arisan keluarga pun udah dibuat di sini. Iya. Daripada dia masak di rumah, nah nego, nah kami arisan, bisalah segini, budget kami segini, gak apa-apa. Jadi Agak langsung rumah sendiri. disesuaikan. Langsung kita sesuaikan. Oke, kita masuk ke situ berarti. Makanan favorit apa di sini? Kalau makanan favorit sebenarnya yang jadi unik itu akhirnya ketika mama memasukkan kuda. Daging kuda. Karena khas kan. Jadi yang selama ini kita capek itu kayak misalnya ada pejabat atau orang penting yang datang ke sini, mostly itu pemerintah itu datang permisi ke kita untuk memasukkan makanan daging kuda dari luar. Karena dulu itu belum ada di menu kita. Jadi akhirnya belakangan karena ya udahlah aku masukkan aja lah ke menu ya, kata mama. Udah coba aja masukkan, ternyata jadi membludak itunya permintaan untuk si rendang kuda sama daging kuda lada hitamnya. Jadi yang masih icon itu ya tadi si daging kuda itu. Daging kuda ya. Baru akhirnya untuk menu keluarga kita masukkan menu suki. Jadi yang dia dimasak pakai kompor portable sama menu grill yang memang tadinya untuk sharing bareng keluarga. Itu jadi Cuaca dingin, dingin Kak. Jadi yang berkuah-kuah, makan bareng sama keluarga jadi favorit gitu. Kalau jus ini saya lihat ada beberapa ini yang ini. Kalau jus hampir semua favorit karena memang kualitas yang dibikin mama standarnya juga tinggi ya. Jadi kayak fresh. memang benar-benar segar gitu, baru dipilih betul-betul, nggak sekedar asal beli langsung disajikan aja, nggak. Memang permintaan mama standarnya udah tinggi kalau dari pasar gitu. Matangnya harus seperti ini harus begini-begini. Jadi kayak memang betul-betul difilter sama mama semuanya gitu. Jadi setnya langsung tante Sebenarnya ada sih, koki kita ada 6. ada 6. Ada 6 orang. Tapi yang buat menu saya, yang buat bumbu saya. Jadi kami kerja bareng sama mereka. Dengan mengikuti standar resepi dari mama gitu. Tante lah kepala setnya. Iya. Standar resepinya dari dia, quality controlnya dari dia, dan dia harus pastikan betul itu memang sudah harus layak keluar untuk dikirimkan ke pelanggan-pelanggan yang ada di restoran gitu. Sebelum buka restoran di sini punya pengalaman apa di kuliner? Oh iya, mama juga udah punya usaha kuliner di Taruto. Oh, Gorga Taruto. Gorga Taruto. Iya. Jadi memang dari kecil kami udah melihat mama bagaimana menjalankan kuliner ini. dari keluarga lah berarti Iya, ya. memang sudah. Ini menunya semua nasional ya? Ya, Nasional. Kalau melihat apa, udah sering makan di sini kan, seperti apa? Pak Wakil, rasanya Recommended. Jadi makanya kemarin ketika Mas Kaisang kemari, kan tadinya diarahkan sama tim advance-nya makan di Bukit Tinggi, di satu tempat lah, di ya halal, dipercaya halal lah di Bukit Tinggi. Terus di grup membahas kan, ternyata Bukit Tinggi tutup, gitu. Hari itu tutup dia, gitu. Aku bilang langsung, udahlah di Martin aja, aku bilang gitu, di Martin Alugrah. Lalu kata si Poltak Purba, oh ya, aku kok gak kepikiran ada Poltak gitu. Lah disuruh lah kan jumpa malamnya kesini atau sorenya gitu kan. pagi. Pagi. Malah ya. Jadi kita benar-benar cuma punya waktu 2 jam 2 untuk jam. masak Karena emang 100 orang. Orang awak itu memang, aduh, kita bilang waktu itu, oh pagi ya bukan malam ya. Kami putuskan tuh sore. Jadi waktu mau mesan tempat di situ yang di dekat Jalan Siliwangi di tempat yang pertama itu tutup, dikasih tahu, dan mereka nggak tahu emang nggak butuh gitu-gitu kali, dia nggak mau buka gitu emang gitu. Udah deh, nggak usah dipaksain gitu kan. Ya udah ke Martin aja gitu. Sempat si orang Medan kan karena kemarin Pak Jokowi kayak pikir nggak ada satu lagi tuh hotel, nah, udah Martin aja gue bilang gitu kan. Oh ya kok kepikiran ada Poltak gitu kan, Poltak Purba. Oh baru datang paginya ya? Oh bukan malamnya? Jadi bener-bener pagi butuh, pokoknya itu kalau kita hitung 2 jam. 2 jam kita cuma punya waktu. Kita pun ragu-ragu, pasti makan gak sih itu, sampai dipastikan mama berkali-kali kan, pasti makan, gak makan pun kami yang ke situ, yang kami yang bayar katanya. Tapi udah kan dia karena mesti berjalan Ke dairy. bukan Bayer Salam itu kan, baru besoknya ke Dairi gitu. Pasti kesana ada acara malam di situ. Jadi recommended lah. recommended. Makanya gue berani rekomend Kaisang makan di sini gitu. Kalau nggak kan kita nggak berani juga kan gitu. Rame, penuh juga Ramai di sini. sana.
Saya kirim fotonya sama Pak Purba itu. Ini ya, kalau perlu pertanggungjawaban rame saya bilang. Ke Polta. Iya. Kira-kira ada pesan nggak nih buat pemirsa biar mereka datang ke Martin Anugrah? Oh, ya. Buat para pemirsa YouTube-nya Thompson Sirus. Thompson Sirus ya, kita harapkan semoga punya waktu untuk datang ke Martin Anugrah, bisa meluangkan waktunya untuk nggak harus makan berat, bisa mungkin dengan mencoba kopi kita, ada gorengan-gorengan juga, atau kalau mau ada acara keluarga bisa bareng keluarganya makan di Martin Anugrah Hotel dan Restoran Dolok Sanggul. Harganya nggak mahal kok. Ini jus apa tadi? Martin. Jus Martin Anugrah. Martin. Nah, kentang gorengnya juga nih warnanya udah meyakinkan. Oke banget. Ini olah sendiri, nggak Olah project. sendiri ya? Nggak project. Jadi kita benar-benar pakai kentang yang memang dari Humbang. Dari Humbang ini kentangnya, dari Tele. Di Humbang langsung kentangnya yang ngolah orang Humbang. Tentu nah, sebagai inang ada pesan untuk ya ibu-ibu pasti nonton ya. Ibu-ibu apa pesan Ya, bisa arisan bisa apa di pesan sini? kami buat pemirsa juga, Pintu terbuka. pintu terbuka. Kalau lewat pun mau ke Samosir, singgah di Martin Anugrah. Banyak menu-menu yang kita sajikan di sini. Nah, harapan kami singgah di sini. Mau menginap juga nggak mahal-mahal deh, bisa dijangkau. Ya, begitulah kira-kira. Dari Bang Irin ada nggak dikasih pesan untuk masyarakat biar datang ke apa? Ke Humbang? Testimoni. Iya. Iya, buat sebenarnya nggak hanya orang Rombang. Saya berharap pemirsa yang menyaksikan YouTube channelnya Thompson Sirus dimanapun berada, khususnya di wilayah Sumatera ya, Medan, Siantar, Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru dan lain-lain. Coba deh ke Dolok Sanggul. Dolok Sanggul dan Humbang Sedutan punya banyak banget spot yang menarik untuk dikunjungi, yang nggak akan terlupakan deh kesan dan memorinya. Juga banyak kok tempat-tempat yang bisa menjadi tempat-tempat menginap tentunya ya, yang bisa dikunjungi dan halal nasional buat para pengunjung atau wisatawan yang nasional gitu. Sehingga sayang kalau dilewatkan kesempatan, salah satunya Martin ini ya, sayang kalau dilewatkan kesempatan untuk menyaksikan alam yang bagus, hiburan yang menarik, tapi bingung mencari tempat menginap gitu. Di sini paling keren deh tempatnya. Dari Martin mau ke Hebea ke Bukit Holbung hanya 1 jam, mau ke Tarutung 40 menit, ke Baligi 1 jam. Jadi hub yang bagus dari Silangit turun setengah jam ke Dolok Sanggul, bisa stay di sini, tempatnya cozy, comfortable dan makanan juga enak-enak dan harganya nggak mahal. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus ya, ini kesempatan baik untuk memperkenalkan kepada ya yang berkunjung lah. Mungkin Anda mau berpesta di Dolok Sanggul atau sekitar Samosir, dari Jakarta turun di Silangit, berkunjung ke Dolok Sanggul, menginap atau mungkin udah sore menginap dulu mau ke Samosir, ke Sibea-bea tadi, ke Tele. Di Tele itu sudah ada sekarang jembatan kaca, mungkin mau bawa anak-anak ataupun keluarga ke sana, penginapan tidak ada di sana, mampir dulu di Dolok Sanggul. Martin Anugrah salah satu yang direkomendasikan oleh kita untuk Anda tempat menginap dan berkunjung. Selain itu, mungkin yang perlu diperhatikan adalah bagi teman-teman muslim, meski ini di Dolok Sanggul, ini makanan-makanan di sini adalah yang nasional ya, yang nasional, halal, dan saya pikir tempatnya cukup nyaman, suhunya bagus, enak untuk tidur, tanpa AC pun sudah enak. Jadi siapkan diri dan keluarga Anda berkunjung ke sekitar Danau Toba, mampir di Dolok Sanggul, berkunjung ke Martin Anugrah Dolok Sanggul. Dan nggak perlu nabung bertahun-tahun. Nah, udah kesini. Budget tipis pun bisa Budget tipis pun datang bisa. ke Dolok Sanggul. Saya pikir itu
ini adalah rekomendasi untuk Anda para pemirsa YouTube channel Thompson Cirus dari manapun Anda berada, terutama dari sekitar Jawa, turun di Silangit, mampir ke Dulu Sanggul untuk menikmati Danau Toba tidak terlalu susah lagi. Oke, tetap semangat.